menggunakan ijazah palsu. Lantas dari pihak Egy Sujana mengatakan kalau tidak benar buktikan dong katanya. Loh kok Pak Kami yang membuktikan? Jadi kalau setiap orang ini dibiarkan seperti ini, bayangkan semua nanti pejabat-pejabat di negeri ini, menteri, Pak Menteri itu adalah palsu. Ini sama halnya seperti kemarin juga kami sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Prinsip hukum itu adalah actore incumbit probatio. Itu selalu saya katakan ini untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat umum. Barang siapa mendalilkan haknya, ya mendalilkan sesuatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya itu ijazah palsu. Tapi sebaliknya waktu di persidangan, lantas Pak Egy Sujana mengatakan, buktikan dong, mana surat isi palsu apa ijazahnya. Nah ini kan satu pembuktian yang tidak berdasarkan hukum, tanpa dasar. Ini kan tidak baik buat negara hukum. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengcopy yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis, ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD, ya kan? Itu pada waktu SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu, ya kan? Harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi, kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu, nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07 Pak, setahu saya 07 ya, itu 2017 ya. Itu yang bolong-bolongan itu Pak Deddy, itu tolong dicek. Bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Deddy itu tidak terdaftar di satuan pendidikan. Itu aja Pak Deddy ya. Kemudian di pertengahan yang namanya umur apa namanya bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran ya. Jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis Pak Deddy. Jadi tolong nih Pak Presiden ya, amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda ya, beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Mereka itu nggak ngerti ya bolongan-bolongan itu arti kode
Ya kode itu ya, kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya, jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau mereka bilang saya itu tahu dari seseorang, ya. Jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang dibolong-bolong itu, Pak Dedi. Kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang, ya. Jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam. Yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Dedi Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu, ya kan. Harusnya Bapak Dedi Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Dedi Mulyadi kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut, ya pengeluaran awal nomor itu. Nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Dedi, mohon Pak Dedi amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Ada yang komen, Peggy alumni SMP Yapip, temen se-SMP nih. Akhirnya ada yang komen alumni teman saya SMP-nya. Tadi mbaknya langsung DM aku, terus langsung kirimin foto, ya foto Peggy-nya, katanya yang baju hijau tuh yang paling mentereng bajunya, yang di tengah. Coba netizen perhatikan sendiri, katanya dulu kecil, hitam, pendiam gitu ya orangnya. Ya boleh tanya-tanya ke mbaknya langsung deh DM ya. Aku juga udah tanya, bener nggak anaknya Pak Cecep, mbaknya kurang tahu gitu kan. Nilai sendiri deh, disclaimer aja kalau aku di sini netral ya, cuma netizen biasa, nggak ada hubungannya sama siapapun, nggak ngebela siapapun, nggak menuduh siapapun. Real 50-50 aku sajikan semuanya berdasarkan data rekam jejak digital ya, kalau apapun pokoknya ya. Jadi kita tuh biar gak ada salah tangkap gitu ya, bener-bener yang jangan sampai lah gitu ada kesalahan gitu. Netizen juga ngawal, tapi tetap harus berpacuan pada data-data rekam jejak. Cuma kan kata mbaknya sih nggak tahu gitu selanjutnya setelah SMP nggak kontekan lagi, nggak apa ya. Kita juga tetap sambil cari bukti-bukti baru, karena kan netizen ngecurigain Peggy yang ini tuh kan banyak faktor ya, kayak misalkan bilang yang nggak punya HP padahal punya HP, wajahnya mirip bupati gitu kan, dan lain-lain. Coba deh ini, yang penting udah ada yang speak up dulu nih. Semoga aja nanti ada alumni-alumni lain yang speak up kan ya. Gue nggak ngebela siapa-siapa, gue mah pencari keadilan. Intinya mah siapapun yang ditangkap asal pelaku sesungguhnya ada itu ya, gak ada ngebela siapa-siapa. Oke.